ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Amalia Putri, NIM 1806068, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini sama dengan video saya sebelumnya, yaitu untuk melengkapi nilai pada mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pembimbingnya, yaitu Bapak Hari Setia Putra. Video ini menjelaskan tentang peran aspek operasional, unsur-unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam aspek operasional dan rencana operasional yang akan saya jalankan. Pertama, yaitu kita lihat dulu peranan aspek operasional. Yang pertama yaitu aspek perencanaan sistem produksi. Aspek perencanaan dilakukan untuk menentukan rancangan langkah-langkah perusahaan ke depannya. Selain itu, aspek ini juga memiliki tujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitasnya, harga, dan juga keuntungan yang dapat diperoleh. Yang kedua yaitu ada aspek pengendalian produksi. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat sebelumnya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasil yang diperoleh dapat menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu ada aspek sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana segala informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi kita bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu informasi yang bersifat internal, informasi untuk pelanggan, dan informasi keadaan pasar sasaran. Selanjutnya yang keempat kita lihat aspek lingkungan. Aspek lingkungan ini memiliki peran dalam menunjukkan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungan akibat dari adanya kegiatan produksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam proses peningkatan produksi. Selanjutnya kita lihat yaitu unsur-unsur penting yang harus dipertimbangkan dalam aspek operasional. Yang pertama adanya penentuan strategi produksi dan perencanaan suatu produk. Agar jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelum melempar jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian, seperti penelitian pasar dan pemasaran. Yang kedua yaitu proses pemilihan teknologi untuk produksi. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisien yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Namun, selain terdapat keuntungan-keuntungan, ada pula kelemahan-kelemahan dalam hal perkembangan teknologi ini. Misalnya, perkembangan teknologi belum tentu cocok dengan lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternalnya. Yang ketiga yaitu penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk berproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari sisi masukan atau inputnya atau dari sisi keluaran atau outputnya. Kapasitas produksi ekonomis adalah volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu, misalnya 1 hari, 1 bulan, atau tahun secara menguntungkan. Yang keempat yaitu lokasi usaha dan layout. Ada 3 faktor utama yang menjadikan pertimbangan penentuan lokasi. Yang pertama yaitu strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri. Yang kedua, bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk dan sumber bahan baku terhadap efisiensi operasi proyek. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan setempat. Yang kelima kita lihat yaitu ada rencana operasional jumlah produksi. Jumlah produksi. Faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan
yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan. Yang keenam yaitu rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang dalam kegiatan proses jasa biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkat secara tajam ataupun untuk menghadapi kemungkinan berkurangnya suplai bahan baku agar proses jasa tidak terganggu. Unsur penting yang ketujuh yaitu pengawasan kualitas produk, baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Kualitas jasa merupakan suatu kesatuan karakteristik tertentu yang menentukan apakah jasa dapat memenuhi harapan para konsumen. Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Trilogi yang sama dapat juga diterapkan pada bidang kualitas. Selanjutnya yaitu rencana operasional yang akan saya jalankan. Sebelum saya menjelaskan, kita harus tahu apa itu rencana operasional. Rencana operasional adalah bagian dari rencana strategi bisnis yang menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam prosesnya. Tujuan operational plan adalah sebagai kontrol terhadap suatu proses yang ada dalam suatu proses bisnis. Rencana operasional yang akan saya jalankan yaitu dari bisnis saya tadi, yaitu bisnis membuka les untuk siswa-siswi SD. Saya berencana untuk melaksanakan les ini selama 3 hari dalam seminggu. Tempat saya membuka les ini yaitu saya bekerjasama dengan salah satu PKBM di dekat rumah saya, yaitu PKBM Farila ini, atau yang kita kenal juga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Saya bekerjasama dengan lembaga tersebut untuk membuka les untuk siswa-siswi SD. Target saya dalam usaha ini yaitu siswa-siswi SD. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.